Di lingkungan sekitar kampus ini, tumpukan sampah telah menjadi masalah yang tidak bisa kita abaikan. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang berarti bagi lingkungannya. Dengan semangat berkolaborasi, kita rancang sebuah program yang bertujuan untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk yang bernilai tinggi. Fakultas Biologi sejak 2017 sudah mulai menangani sampah organik dengan berbagai teknologi pendekatannya. Salah satunya adalah dulu dengan menggunakan cacing yang disebut vermikompos. Kemudian kita kembangkan juga dengan menggunakan fermentasi menggunakan probiotik. Dan yang dihasilkan adalah kompos atau dalam bentuk pupuk. Kemudian juga ada sampah-sampah organik yang berbasis kepada limbah, antara sisa makanan, juga ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, ini juga kita menggunakan metode BSF ya, dan sudah mulai dihasilkan POC beberapa tahun lalu. Nah, produk kompos dan POC dari Fakultas Biologi ini kita namakan Bioverti. Dan sejak 2018-2019 lalu sebelum pandemi dan sampai sekarang itu kita jual di Biomat sebagai salah satu penyelesaian langkah solutif bagi penyelesaian sampah organik. Nah, mudah-mudahan beberapa metode praktis yang ada di kami bisa kami share dan kami manfaatkan untuk menjaga kebersihan serta keberlangsungan lingkungan kita yang harus kita jaga selalu. Pada dasarnya, sampah akan mudah terdegradasi kalau dibantu pendegradasiannya dengan mikrobia. Nah, Fakultas Biologi punya satu formula yang berisi 9 spesies mikrobia yang digunakan khusus untuk membantu pendegradasian sampah atau serasah organik untuk menjadi kompos matang. Prosesnya tidak terlalu lama, kalau biasanya dibutuhkan waktu 2 minggu atau bahkan lebih. Nah, dengan penambahan biofertilizer ini yang berasal dari 9 mikrobia ini akan lebih cepat dari itu. Cara aplikasinya sangat mudah. Dari biofertilizer formula dari Fakultas Biologi ini cukup dengan diencerkan dengan perbandingan 1:11, kemudian dimasukkan dalam sprayer. Misalnya sprayernya adalah volumenya 14 liter karena biasanya seperti itu. Dari 1 liter biofertilizer menjadi 11 biofertilizer yang sudah diencerkan, kemudian disemprotkan pada serasah yang telah dicacah. Jadi serasah itu dicacah dulu untuk membantu proses infeksi si bakteria ke dalam serasah tersebut, sehingga akan lebih cepat untuk merusak atau mendegrade serasah tersebut. Nah, setelah itu ditutup dengan terpal karena prosesnya akan secara anaerob. Setelah itu setiap 2 hari sekali terpal dibuka dan dibalik. Artinya dibalik adalah serasah diberikan aerasi. Nah, setelah itu ditutup kembali dan begitu selanjutnya sampai usia sampah tersebut sampai 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu sampah sudah jadi atau matang dan siap dianginkan, dikering anginkan. Setelah itu diayak dan dikemas seperti biasa. Dengan bantuan teknologi dan pengetahuan, kita berhasil menciptakan proses composting yang efisien dan ramah lingkungan. Setiap harinya, tumpukan sampah organik dapat kita ubah menjadi kompos dan pupuk cair yang kaya akan nutrisi yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah, merawat taman, dan kebun kampus. Tidak hanya itu, kita juga berhasil mengolah sebagian sampah organik menjadi pupuk organik dengan memanfaatkan maggot dan cacing tanah atau vermicomposting. Saat ini, Indonesia menduduki nomor 2 dalam hal produsen sampah berupa sisa makanan. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah sampah sisa makanan yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga? Salah satunya, kita bisa mengatasinya dengan memanfaatkan bahan tersebut untuk produksi pupuk organik cair. Nah, bagaimana cara produksinya? Untuk produksinya, kita bisa menampung sisa makanan yang diolah ataupun dihasilkan dari masing-masing rumah tangga, kemudian kita masukkan di dalam digester, ya, dalam bentuk semacam ember tumpuk, ya. Kemudian di dalamnya kita fermentasi. Nah, untuk mempercepat proses fermentasi ini, kita bisa menggunakan jasa, salah satunya adalah serangga
yang disebut sebagai black soldier fly. Nah, black soldier fly di sini fungsinya adalah untuk mempercepat proses degradasi dari sampah berupa makanan ini tadi, sehingga kemudian proses fermentasinya menjadi lebih cepat dan efektif. Sampah organik sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan menjadi pupuk organik dengan memanfaatkan organisme pendegradasi sampah organik. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah cacing tanah yang disebut dengan metode vermicomposting. Metode pembuatan pupuk dengan sistem vermicomposting meliputi beberapa cara. Yang pertama adalah penyiapan media. Media yang dapat dimanfaatkan salah satunya adalah dari limbah pertanian, limbah perkebunan berupa seresah, ataupun limbah peternakan. Pada umumnya limbah itu dalam kondisi yang cukup besar sehingga perlu dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil. Apabila sudah menjadi partikel kecil, limbah disiapkan disebar menjadi bentuk yang rata yang kira-kira tingginya antara 20 sampai 30 cm. Setelah siap medianya, maka ditaburkan cacing tanah pada bagian atas dari media tersebut. Diusahakan media ini dalam kondisi lembab sehingga cacing tanah cocok untuk hidup di sana untuk mendegradasi bahan organik yang ada. Cacing tanah punya kemampuan mendegradasi bahan organik atau sampah organik dalam waktu 24 jam seberat tubuhnya. Pupuk yang dihasilkan dari cacing tanah biasanya berupa granul-granul yang berasal dari kotoran cacing tanah. Dua keuntungan kita menggunakan metode vermicomposting. Yang pertama adalah hasil pupuk itu sendiri. Pupuk ini bisa dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Keuntungan yang kedua adalah biomasa cacing tanah itu sendiri. Cacing tanah itu mengandung sumber protein sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein di bidang perikanan ataupun bidang peternakan, di mana biomasa cacing tanah ini dapat dimanfaatkan untuk campuran pakan dari ikan ataupun binatang ternak. Kami budidaya cacing itu dipakai untuk mengolah sampah. Kemudian dari hasil sampah itu kita dapatkan pupuk organik, namanya kasing ya. Nah, kemudian kasing ini kita pasarkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Kedua, dengan budidaya cacing ini akhirnya melimpah untuk cacingnya. Kemudian cacing ini kami kembangkan untuk membuat probiotik. Probiotik ini sifatnya untuk biar si ayam lebih sehat itu. Kemudian probiotik ini seperti apa caranya? Cacing ini kita fermentasi, kemudian selama 10 hari kita buat untuk minum ayam. Kita coba untuk ayam tadi, ternyata ayam yang biasanya bobotnya 15 hari itu sekitar 400 sampai 600 gram, bisa meningkat 2 kali lipat kurang lebih, sekitar 850 sampai 900 gram. Dan untuk kualitas ayamnya insya Allah lebih bagus. Pengolahan sampah itu adalah merupakan masalah kita bersama. Artinya tidak satu pihak yang terlibat, tapi akan banyak pihak yang terlibat. Ya. Sehingga solusinya juga adalah solusi bersama. Sehingga kemitraan itu menjadi penting. Fakultas Biologi sudah mengolah sampah organiknya kurang lebih 3 tahunan, ya, bahkan mungkin lebih. Sehingga dalam pelaksanaan itu kami menggandeng beberapa mitra terkait dengan pengolah sampah itu. Baik mitra yang menerima hasil produk kami, atau mitra yang kemudian ikut menjualkan produk kami, atau mitra yang menjadi binaan kami. Ke depan kolaborasi menjadi sangat penting sehingga mengolah sampah itu menjadi persoalan bersama, sehingga solusinya juga harus dipikirkan secara bersama-sama. Dengan program Zero Waste ini telah membuktikan bahwa pengolahan sampah organik menjadi media yang bermanfaat adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan sekitar. Kita berharap dapat membawa perubahan positif dan menyadarkan bahwa kita semua memiliki peran dalam menjaga kelestarian bumi yang kita cintai.